Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan, dan semoga juga Anda tidak bosan melihat saya. Dan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan Anda terhadap konten-konten kami. Para pemirsa sekalian, rencana Haul Akbar Wali Songo yang akan digelar di Masjid Istiqlal tinggal beberapa hari lagi, dan cukup semarak di sejumlah media sosial dalam mendukung dan menyambutnya. Tetapi saya agak kaget ketika melihat pernyataan dari Kiai Naji, salah satu putra dari almarhum Allahyarham Mbah Maimun Zubair, yang mengkhawatirkan acara Haul Wali Songo itu disusupi oleh gerakan Syiah. Lebih jelasnya kita simak dari salah satu kanal YouTube ya. Tadi saya bilang ini saya takut acara Haul Wali Songo nanti itu agendanya yang terselubung adalah mensyiahkan Indonesia, wabil akhos NU atau apa, warga NU. Indikasinya adalah satu, bahwa yang mengaku punya tesis ilmiah tentang nasab Wali Songo, nasab Pak Alawi, ya, putusnya Pak Alawi dari Rasulullah SAW, yaitu Imad Al-Bantani, itu mengandalkan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang ditemukan oleh orang-orang Syiah dan diterbitkan oleh Syiah. Setelah dihujat orang banyak, katanya tesis ilmiah tapi dihujat orang banyak, ya, itu dia kemudian pindah ke Tahlibul Ansab, juga Syiah juga. Ketika orang-orang yang membela Pak Alawi berhujat dengan kitabnya Al-Jannadi Suluk, ya, itu dia bilang nggak bisa dibuat alasan, itu lebih mudah daripada Syajarah Mubarakah. Loh, berarti masih berbicara Syajarah Mubarakah lagi, padahal itu buatan Syiah yang dilemparkan, dinisbahkan kepada Fakhruddin Razi. Walhasil ini ada benih-benih Syiah sekali, nyata sekali, supaya kita ahli sunnah biasa membaca atau membuka kitab-kitab Syiah, membedah, membaca kitab-kitab Syiah. Dua, bahwa ini tadi sudah saya duga, yaitu Bagus Mogi dan Fuad Pelarat, dan disetujui oleh Imad tentunya, dan komplotannya ini Wali Songo diarahkan kepada siapa? Imam Musa Al-Kadzim. Imam Musa Al-Kadzim adalah salah satu dari imam 12 di Syiah Isna Syariah. Dan kemarin Kiai Said Akil juga menyebut Ayatullah Khomeini dalam videonya terakhir. Ini indikasi kuat Syiah. Nah, ini ada lagi indikasi yang lebih kuat lagi yang saya lupa, atau baru ketemu tadi pas sholat zuhur, adalah bahwa tanggal Sabtu besok itu tanggal 11 itu hari-hari yang dirayakan di Teheran atau di Iran oleh Syiah. Dari apa yang disampaikan oleh Kiai Naji, ya, pertama kita mungkin masih ingat kontroversi beliau beberapa tahun lalu, ya. Dan di luar konteks itu kita wajib berhusnudzon barangkali. Karena apa beliau menyampaikan hal itu? Mungkin saja kecintaan beliau terhadap NU, terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, terhadap perjuangan Wali Songo yang diketahui secara umum bahwa
madhab atau faham yang dibawa adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu dimungkinkan karena begitu sayang, begitu cinta terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah dan perjuangan Wali Songo, sehingga tidak ingin acara yang bertajuk Wali Songo itu berkait erat atau bahkan disusupi oleh gerakan Syiah. Itu yang pertama. Namun yang kedua, apabila dikaitkan dengan penelitian yang menggunakan sumber dari Syiah, yang disebut dari Syiah, ini menurut saya ketika kaitannya kepada sejarah, ini tidak masuk. Sebab apa? Peristiwa yang ditulis bukan peristiwa yang berkenaan dengan akidah. Andai pun umpamanya membahas persoalan madhab, kalau hanya sebagai pembanding kan tidak ada masalah. Tapi apabila yang dikatakan beliau dengan merujuk kepada kitab seorang tokoh Syiah, katakanlah demikian, kemudian dianggap sang peneliti atau Kiai Imad lah gampangannya teridentifikasi dengan Syiah, berikut juga gelaran Akbar Hal Wali Songo. Jikalau demikian, bagaimana kalau kita bandingkan dengan karya-karya lain? Saya umpamanya ketika menulis sejarah atau membahas sejarah lah dalam video ini, banyak sekali, bahkan mayoritas ketika berbicara peristiwa-peristiwa di masa Belanda yang mengambil dari apa yang ditulis oleh Belanda, karena memang Belanda lah yang nulis pada saat itu, walaupun tetap mencari sumber-sumber pembanding dari naskah-naskah yang ada ataupun dari bukti-bukti arkeologis yang lain. Dan kalau menggunakan sumber Syiah lalu kita dianggap sebagai Syiah juga, bagaimana kalau kita menganggap sumber dari non-muslim? Apakah kita diidentikan dengan non-muslim? Bagaimana pula dengan kitab Syamsul Dhahirah, sebagaimana kemarin saya ulas. Satu di antara bagian kitab Syamsul Dhahirah yang mengulas tentang nasab Alawi, khususnya yang bermigrasi ke Nusantara, itu menurut catatan di Syamsul Dhahirah sendiri menggunakan penjelasan dari seorang sejarawan Belanda yang non-muslim tentunya, bernama Van den Bach. Pripun nek ngoten yai? Kalau tadi dikatakan dengan menggunakan sumber Syiah, maka itu sama saja dalam kata lain itu merangsang orang untuk membaca kitab-kitab Syiah. Bagaimana dengan Syamsul Dhahirah yang menggunakan sumber Belanda? Apakah seperti itu? Ini kan perlu pemikiran bersama gitu. Dalam pengertian ini bukan debat kusir, tetapi bagaimana mendudukkan persoalan sesuai porsinya. Kemudian berkenaan dengan nasab Wali Songo yang dalam penelaahan telisik dari Tubagus Nur Fadil itu ke atasnya ke Musa Kadzim, yang mana menurut Kiai Naji, Musa Kadzim adalah salah satu dari ulama Syiah, sehingga ada kesan atau mungkin sengaja diarahkan Wali Songo itu kepada imamnya Syiah atau ulamanya Syiah. Nah, ini menurut saya hal yang sangat prematur. Yang pertama tentang tokoh Musa Al-Kadzim itu sendiri, benarkah beliau Syiah? Dari berbagai sudut pandang ya, jangan hanya kita membaca dari tulisan Syiah juga. Kadangkala kan ada klaim juga. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tubagus Nur Fadil, maka sebaiknya sih menurut saya hal-hal seperti ini biar tidak terjadi rancu dan pertengkaran, kalau memang bisa lakukan penelaahan sebagai pembanding dari apa yang dilakukan oleh Tubagus Nur Fadil, tidak hanya mengatakan oh ini kesini lalu begini. Kemudian terkait dengan tanggalan gelaran Hal Wali Songo tanggal 29 itu, kalau dalam Muharramnya tanggal 11, yang mana hal ini Kiai Naji mengidentifikasikan atau mengkhawatirkan ini disamakan dengan kaum Syiah 12 yang menggelar acara gebuk-gebukan atau Asyura ya, hari Asyura. Boleh-boleh saja kita mengkhawatirkan itu, boleh-boleh saja kita mengkritisi hal itu, demi apa? Demi kita tidak
terkontaminasi dengan hal-hal yang memang di Indonesia sendiri tidak umum, atau di dalam NU sendiri itu tidak dianjurkan, karena otomatis kiai-kiainya kan kiai NU. Maka itu perlu juga kritik yang baik sih menurut saya, hanya saja juga jangan berlebihan. Bisa saja kan penetapan tanggal itu karena jadwal dari Masjid Istiqlalnya sendiri. Kami dulu pernah buat acara di Istiqlal itu untuk menempatkan tanggal itu dari jauh hari sebelumnya, bahkan 1 tahun sebelumnya udah booking tanggal. Sebab apa? Istiqlal itu adalah masjid nasional yang selain dipakai untuk tempat ibadah yang rutin, juga ada agenda-agenda yang dipakai oleh institusi tertentu. Bisa saja kan penetapan tanggal itu karena memang berkenaan dengan jadwal yang ada di Istiqlal sendiri. Kemudian juga kalau berkaitan dengan 10 Muharram atau Asyura ini kemudian diidentikan dengan Syiah. Selama saya di Jakarta itu sangat umum acara-acara yang berkenaan dengan kegiatan sosial yang ditempatkan kepada 10 Muharram. Nanti ada istilah lebaran yatim ya kalau tidak salah itu. Kenapa saya bilang kalau tidak salah, karena di kampung saya nggak ada acara-acara seperti itu ya. Ada puasa-puasa sunnah iya, tetapi ada lebaran yatim yang biasanya dirayakan di 10 Muharram. Itu tidak ada di kampung saya, bukan di Madura secara luas. Maka dengan demikian, apakah kegiatan-kegiatan sosial yang ditempatkan kepada tanggal 10 Muharram yang umum dilakukan oleh sebagian umum juga kalangan di Jakarta, mungkin di luar Jakarta, apakah itu juga identifikasi dengan Syiah, identik dengan Syiah? Kan ini yang kita harus lihat secara jernih dan secara objektif, sehingga tidak menimbulkan sakwa-sangka di antara kita semua. Dan terakhir saya mohon maaf kepada semuanya, termasuk kepada Kiai Naji. Ini hanya sekedar usulan lah, salam sapa dari kami, mencoba memberikan gambaran-gambaran yang lain lah, membuka ruang-ruang kosong untuk diisi sesuatu yang barangkali bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang saya harapkan, mudah-mudahan kita tetap dalam kesatuan di tengah kebindikaan, dan juga semoga acara Haul Akbar Wali Songo berjalan dengan baik dan lancar serta barokah. Jikalau memang ada niatan-niatan tidak baik di dalam gelaran itu, mudah-mudahan Allah memberi ganjaran kepada pelakunya. Dan marilah sekali lagi kita berangkulan tangan menuju keindahan masa depan Indonesia Raya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.